Nah begitu pindah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang Ansor ini sudah nyiapin rumah, Pak, tempat tinggal mereka. Karena sebagian mereka bawa uang yang di sana dia bisa beli rumah, tapi sebagian nggak bawa. Mau nggak mau kan jadi terluntang-lantung tuh. Apalagi bawa anak istri kan. Maka rupa-rupanya orang Ansor sudah nyiapin. Di sini yang saya catat, ini baru yang tercatat ya. Yang tidak tercatat tentu lebih banyak lagi. Ada sekitar 6. Ada 6 rumah yang disiapkan waktu itu. Salah satunya adalah rumah Mubashir bin Abdul Munzir di Kuba, di wilayah Kuba, di pintu masuk dekat Madinah itu ada wilayah Kuba. Karena nanti Nabi begitu sampai di Yathrib itu, tempat pertama yang Nabi datangi adalah wilayah Kuba, gitu ya. Maka ada Masjid Kuba di situ. Masjid Kuba sampai sekarang. Masjid Kuba itu menjadi sejarah di mana Nabi pertama kali melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yaitu di Masjid Kuba. Ada rumahnya Khubayb bin Sa'ad. Nah, di rumahnya Mubashir bin Munzir ini Umar bin Khattab dan anak-anaknya di situ, di rumah itu, di Kuba itu. Nanti dalam riwayat Umar itu kan sibuk dagang. Setelah itu Umar sama anak itu sibuk dagang. Sementara anaknya Abdullah bin Umar sibuk nyari ilmu. Dalam riwayat Umar itu kalau lagi nuntut ilmu begini nih, pada subuh begini, Umar itu sehari datang, sehari enggak. Karena sehari itu untuk dagang, sehari untuk nuntut ilmu. Kalau kita kan cuma seminggu sekali, terus seminggu 2 kali ya ngaji itu. Kalau dulu para sahabat tiap hari, Pak, tiap hari ngajinya sama Nabi, gitu. Tapi kadang-kadang Umar bolos, gitu. Bolosnya ngapain? Dagang untuk penghidupan, gitu. Enggak setiap hari ngaji. Tapi hebatnya begini, hebatnya nih. Umar bin Khattab itu begitu sehari ngaji, sehari yang enggak itu gantian sama tetangganya itu yang dikasih tempat rumah itu. Nanti ente ngaji, begitu ngaji gitu, urusan dapur ente aneh nanggung gitu. Kalau bahasa kita aja gitu. Nah, nanti sehari besok aneh yang ngaji, urusan dapur mana ente yang nanggung gitu. Kan hebat Pak. Ini kan luar biasa. Ini enggak ada cerminan masyarakat kita yang hari ini punya saling sikap ta'awun, takafulnya setinggi para sahabat itu tidak ada. Sekarang menuntut ilmu, makanya Abdullah bin Umar itu, anak Umar bin Khattab, itu nggak ngapa-ngapain, kerjanya menuntut ilmu aja udah. Gitu. Jadi kalau sekarang punya anak-anak kecil, kemudian udah pada bisa menghasilkan uang, terus orang tua bangga gitu, ntar dulu, urusan dunia nggak bisa dibanggain Pak. Abdullah bin Umar itu nggak dikasih kesempatan buat usaha seperti anak-anak. Abdullah bin Umar tugasnya nyari ilmu. Gitu. Jadi sekarang kalau ada anak-anak bisa menghasilkan uang, dianggapnya anak hebat, belum tentu Pak. Abdullah bin Umar itu kita lihat tidak ada sahabat Nabi yang punya periwayatan hadis setelah Abu Hurairah kecuali Abdullah bin Umar. Bahkan ilmunya lebih banyak Abdullah bin Umar dibandingkan Umar bin Khattab, bapaknya, gitu ya. Dan yang benar itu pendidikan begitu Pak. Jadi kalau anak lebih banyak ilmunya dari bapaknya, itu benar tadi. Itu benar maksudnya. Ya. Tapi kalau soal ketakwaan, bapak harus lebih takwa dari anaknya, gitu loh. Kalau ilmu lebih banyak ya wajar Pak. Apalagi yang istilahnya umur kita belajar mendalami ilmu agama udah 40 tahun ke atas, kan begitu ya. Daya serapnya tentu berbeda dengan anak-anak muda. Wajar lah. Tapi bukan berarti nggak nuntut ilmu. Dulu Umar bin Khattab sampai Yathrib itu kisaran usianya itu sekitar 35 sampai 40 tahun gitu ya. Dan jangan anggap bahwa umur 35-40 tahun adalah usia yang terlambat untuk mendalami Al-Qur'an. Enggak Pak. Nggak ada istilah begitu. Atau terlambat mendalami ilmu agama. Nggak ada kata terlambat. Kalau terlambat ya Abu Bakar usia 40 tahun, Umar usia berapa? Gitu ya. Maka di gelombang kedua ini ada Umar bin Khattab. Di gelombang ketiga nanti ada sahabat-sahabat yang lain seperti Zubair bin Awam yang nanti kemudian jadi mantunya Abu Bakar As-Siddiq, nanti punya istri Asma binti Abu Bakar dan seterusnya. Ada rumahnya Khubayb bin Saf. Ini ada ditempati Suhaib bin Sinan dan
Abu Talhah, sahabat Nabi. Ada rumahnya As'ad bin Zurarah, ini ditempati paman Nabi. Ini ada Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Ada rumahnya Sa'ad bin Usamah disebut Bait Al-Buzdaq ya. Ini rumah para bujangan. Jadi imigran-imigran yang belum nikah itu Pak, itu dipisahin. Rumahnya dipisahin di situ, mereka bertempat tinggal di situ. Yang belum nikah memang dipisahin. Rumah Abdullah bin Salamah di Kuba itu ditempati oleh Ubadah bin Al-Haris, ibunya tinggal di sana. Jadi dan yang keenam adalah rumahnya Bani Jahjabati, ditempati oleh Zubair bin Awam, Asma binti Abu Bakar, Ummu Kulsum binti Suhail dan seterusnya. Ini tempat tinggal itu sangat penting saat itu karena mereka tidak mungkin punya kesempatan untuk balik lagi ke Mekah. Ya, mereka harus menetap di situ dan itu pengorbanan besar luar biasa.